Kali ini kita akan sedikit ulas tentang huruf-huruf nasab. Pelajaran kita kali ini tentang hurufun nasbi, huruf-huruf nasab. Tapi kita perkenalkan dulu satu huruf nasab aja, yakni inna. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu bahwa huruf nasab itu dibagi dua. Ada hurufun nasbi ad-dakhilah ilal asma'i atau ilal ismi. Ada juga hurufun nasbi ad-dakhilah ilal af'ali. Ada huruf-huruf nasab yang masuk ke isim. Ada juga huruf nasab yang masuk ke fi'il. Kali ini kita akan coba mengulas sedikit tentang huruf-huruf nasab yang masuk ke isim. Makanya hurufun nasbi ad-dakhilatu ilal ismi atau ilal asma'i. Huruf-huruf nasab yang masuk ke isim. Yang masuk ke isim. Karena isim kan termasuk yang terkenai i'rab nasab. Nah, kenapa isim itu menjadi nasab, menjadi mansub? Karena diawali oleh huruf-huruf nasab diantaranya. Kenapa sebuah isim itu mansub? Karena diantaranya adalah diawali oleh huruf-huruf nasab. Nah, kali ini kita akan kenalkan satu dulu sebagai pembuka untuk materi huruf-huruf nasab berikutnya, yakni huruf inna. Tapi sebelumnya perhatikan contoh kalimat di atasnya. Allahu Rahimun. Coba. Allahu ini kan ada kata di awal kalimat. Setiap kata di awal kalimat disebut dengan mubtada. Itu nggak boleh lupa. Setiap kata di awal kalimat itu adalah mubtada. Mubtada itu kan rofa. Kalau mubtada itu mufrad atau jamak taksir, maka ciri huruf belakangnya adalah dhamma. Allahu. Makanya enggak Allah. Kenapa Allahu dhamma? Karena dia sebagai mubtada. Setelah ada mubtada pasti ada khabar. Mana khabarnya? Kata sesudahnya. Rahimun, khabarun. Kalau ada yang menahu ini sebutnya khabar mubtada, maksudnya khabar dari mubtada. Kenapa disebut khabar mubtada? Karena khabarnya dari mubtada, bukan dari yang lain. Kenapa namanya khabar mubtada? Nanti kita di bawah akan ada penjelasan tambahan. Baik. Jadi Allahu Rahimun, Allah mubtada, Rahimun khabar. Artinya Allah adalah Maha Penyayang. Nah, terus di bawah kita lihat. Kalau di atasnya kalimat itu standar normal, tidak ada penegasan, tidak ada penguatan, tidak ada taukid. Yang bawah ini dia beri huruf yang maknanya penguatan, sesungguhnya. Bahasa Arabnya itu adalah inna. Nah, inna ini salah satu atau termasuk huruf nasab. Hurufin nasbi ad-dakhilah ilal ismi, yang masuk ke isim. Kalimat asalnya Allah Rahimun, ketika ada inna jadi innallaha rahimun. Asalnya Allah itu mubtada, ketika ada inna maka namanya berubah. Asalnya mubtada menjadi isim. Karena ada inna maka disebut dengan isim inna gitu. Ghafurun, kalau jadi ghafurun ya nggak apa-apa ya. Ini maksudnya rahimun. Nah, tulis ganti aja. Yang sama. Rahimun. Ya, rahimun. Innallaha rahimun. Rahimun di atas juga sama rahimun. Ketika ada inna, khobar itu sama harokatnya, i'rabnya sama rofa. Makanya innallaha rahimun, tidak innallaha rahiman. Karena khobar mubtada ketika ada inna, maka dia tetap posisinya sebagai rofa, i'rabnya sebagai rofa. Makanya dhamma rahimun. Cuma namanya aja yang berubah. Kalau di sini ketika belum ada inna namanya khobar mubtada, karena ada mubtada sih sebelumnya. Kalau ada inna tetap namanya khobar, cuma disebutnya khobar inna. Tapi cirinya i'rabnya sama-sama rofa, cirinya dhamma karena isim mufrad. Kesimpulannya, yang namanya isim inna itu adalah
kata yang semula sebagai mubtada ketika nggak ada inna. Begitu ada inna, mubtada namanya menjadi isim inna. Sedangkan khobar mubtada ketika ada inna namanya jadi khobar inna. I'rabnya sama-sama rofa, harokatnya sama-sama domah kalau untuk mufrad dan jamak taksir. Itu saja sebagai pengantar untuk huruf-huruf yang lain, karena berikutnya mah ngikutin pola ini, tinggal maknanya yang beda.